Pensiun bisa melakukan aktivitas transaksi dan investasi di pasar modal sesuai dengan kebutuhan setiap pagi. Notifikasi di ponsel itu kembali berbunyi, bukan satu, bukan dua. Hampir setiap hari ada yang bilang, rapel sudah cair, ada yang bilang masih ditahan, ada yang kirim tangkapan layar saldo, tapi tanpa nama bank, tanpa tanggal, tanpa sumber yang jelas. Ada juga yang bersumpah, ini info dari orang, dalam hati ikut berdebar, bukan karena serakah, tapi karena berharap. Harapan itu sederhana, bukan ingin kaya mendadak, bukan ingin pamer saldo, hanya ingin kepastian, ingin tahu apakah hak yang dijanjikan negara benar-benar akan sampai, atau hanya jadi cerita yang berulang setiap tahun. Bahkan dan ibu yang udah puluhan tahun mengabdi, tentu paham rasanya menunggu. Menunggu bukan hal baru, sejak masih aktif bekerja, menunggu SK, menunggu mutasi, menunggu kenaikan pangkat, menunggu pensiun, dan sekarang di masa senja, menunggu lagi, menunggu rapel, menunggu selisih hak yang seharusnya sudah diterima. Yang membuat lelah bukan lamanya waktu, tapi ketidakpastian. Hari ini ada kabar A, besok dibantah, pagi katanya cair, sore katanya ditunda, besoknya muncul isu baru. Akhirnya yang tersisa cuma satu, perasaan capek berharap. Tapi hari ini ceritanya berbeda. Hari ini kita bicara dengan kepala dingin, tanpa drama, tanpa asumsi, tanpa kabar berantai. Hari ini kita bicara berdasarkan fakta, karena untuk pertama kalinya, pemerintah Republik Indonesia secara resmi memastikan satu hal yang sangat ditunggu oleh jutaan pensiunan di seluruh negeri, dana rapel pensiun, yaitu selisih kenaikan gaji pensiun yang selama ini dinanti benar-benar dicairkan, bukan wacana, bukan rencana, bukan janji politik, tapi keputusan negara. Dan yang membuat kabar ini terasa sangat melegakan, bukan hanya karena uangnya ada, bukan hanya karena saldo akan bertambah, tapi karena keputusan ini lahir dari proses resmi yang panjang, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi. Dana rapel ini bukan muncul dari grup WhatsApp, bukan hasil bocoran anonim, bukan hasil spekulasi media sosial. Prosesnya melalui jalur administrasi negara, melibatkan verifikasi data jutaan penerima, melibatkan pengesahan anggaran, melibatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, lembaga pengelola pensiun. Ada sistem perbankan nasional, artinya sederhana. Negara benar-benar hadir, negara tidak lupa, negara tidak mengingkari, negara mengakui pengabdian para purna bakti. Dana rapel ini adalah pengakuan bahwa puluhan tahun mengabdi bukan sesuatu yang dihapus setelah pensiun, pengakuan bahwa para pensiunan, ASN, TNI, dan Polri tetap bagian dari sistem negara, bukan beban tapi fondasi. Di tengah kondisi ekonomi yang berubah cepat, harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya kesehatan yang semakin mahal, kabar ini datang seperti udara segar, bukan karena nominalnya semata, tapi karena rasa aman, rasa dihargai, rasa tenang. Karena bagi pensiunan, yang paling mahal bukan barang, tapi ketenangan batin. Pemerintah juga menegaskan bahwa cakupan penerima dana rapel ini sangat luas, bukan hanya pensiunan yang masih menerima gaji bulanan. Janda pensiunan tetap mendapatkan haknya, duda pensiunan tetap dihitung, anak yatim, piatu yang tercatat sebagai ahli waris juga dilindungi. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pengistimewaan. Ya, dari golongan terendah sampai pejabat tinggi, semuanya dihitung dengan sistem yang sama. Sesuai aturan, sesuai proporsi, sesuai data, semua tersimpan rapi dalam sistem nasional pengelolaan pensiun dari Sabang sampai Merauke, dari baik kota besar sampai pelosok. Dan sekarang pun, kita masuk ke bagian yang paling sering ditanyakan, bagian yang bikin jantung berdegup lebih cepat, bagian yang paling bikin penasaran. Soal pencairan, kabar baiknya, sistem pencairan sekarang jauh lebih manusiawi. Pemerintah menyadari bahwa mayoritas penerima adalah lansia. Mereka tidak boleh dibebani proses yang melelahkan, tidak perlu antri panjang, tidak perlu bolak-balik kantor, tidak perlu mondar-mandir bawa map tebal. Dana rapel ditransfer langsung ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji pensiun bulanan, otomatis tanpa pengajuan ulang, tanpa biaya tambahan. Bapak dan Ibu cukup mengecek saldo melalui ATM, SMS banking, atau aplikasi mobile banking, sederhana, aman, transparan. Ini bukan hanya soal teknologi, ini soal empati. Ini bukti bahwa pelayanan publik mulai berpihak pada kenyamanan penerima manfaat. Namun satu hal yang perlu dipahami sejak awal, jangan kaget kalau nominal yang diterima berbeda antara satu orang dengan yang lain. Ini bukan kesalahan sistem, bukan ketidakadilan, bukan permainan angka. Besaran dana rapel dihitung berdasarkan beberapa faktor penting: gaji pokok terakhir saat masih aktif, golongan dan pangkat,
lama masa kerja jumlah bulan, keterlambatan sejak kebijakan kenaikan berlaku, penyesuaian tunjangan keluarga, dan komponen lain yang memang diatur. Karena itu wajar jika nominal berbeda, pensiunan, golongan rendah akan berbeda dengan golongan tinggi, masa kerja pendek berbeda dengan masa kerja panjang. Semua dihitung oleh sistem, bukan manual, bukan oleh oknum. Risiko kesalahan sangat kecil. Bagi yang ingin melihat rincian, semua tersedia di aplikasi resmi lembaga pengelola. Ada yang ditutup-tutupi, tapi ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya besar bahkan bisa menunda pencairan autentikasi data. Verifikasi diri ini wajib bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi. Negara harus memastikan bahwa dana benar-benar diterima oleh orang yang berhak, bukan disalahgunakan, bukan jatuh ke tangan yang salah. Autentikasi bisa dilakukan lewat pemindaian wajah, di aplikasi atau melalui bank mitra. Jika mau ada kendala teknis, jika belum dilakukan atau gagal, pencairan akan ditunda sementara, bukan dibatalkan. Hak tidak hilang. Karena itu keluarga atau pendamping sangat disarankan untuk membantu, terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia, bukan untuk mengambil alih hak, tapi untuk memastikan proses berjalan lancar. Di tengah kabar baik ini, satu hal tidak boleh dilupakan, kewaspadaan. Setiap ada pencairan dana besar, penipu selalu muncul. Modusnya beragam, mengaku petugas, mengaku bank, mengaku taspen atau asabri. Ingat baik-baik, tidak ada petugas resmi yang meminta PIN. Tidak ada yang meminta OTP, tidak ada yang meminta transfer biaya. Kalau ada yang menghubungi dan meminta data sensitif, itu bukan bantuan. Itu bahaya. Dana rapel ini ditunggu lama. Jangan sampai hilang dalam satu kelalaian. Gunakan dana ini dengan bijak, prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, dana cadangan. Ini bukan uang bonus, ini bukan rezeki dadakan. Ini hak bagi yang masih punya semangat usaha. Dana ini bisa jadi modal kecil, usaha rumahan, berkebun ternak, mengembangkan hobi, tapi tetap hati-hati. Jangan tergoda janji untung cepat di masa pensiun. Menjaga aset jauh lebih penting daripada mengejar risiko dana. Rapal ini juga punya dampak besar secara nasional. Konsumsi pensiunan menggerakkan ekonomi daerah, warung hidup pasar, bergerak usaha kecil berputar, dan semua itu berawal dari satu hal, kepastian. Namun perlu diingat, penyaluran dilakukan bertahap. Kalau ada yang menerima lebih dulu, itu bukan berarti ada yang dilupakan. Itu bagian dari manajemen sistem. Yang paling penting adalah memastikan data benar, rekening aktif, nama sesuai, status penerima jelas. Ya, kalau ada ketidaksesuaian, sistem akan berhenti. Bukan karena niat buruk, tapi demi keamanan. Pada tanggal 31 2026, pemerintah menegaskan bahwa pencairan, rapel, dan penyesuaian manfaat pensiun dilakukan secara tertib, aman, dan berbasis data valid. Artinya kunci utama bukan menunggu pesan berantai, tapi memastikan data diri beres. Dan sampai di sini, ada satu hal lagi yang perlu kamu pahami. Ini penting, karena disinilah banyak orang salah paham. Rapel bukan bantuan sosial, bukan hadiah, bukan belas kasihan. Rapel adalah selisih hak yang muncul karena kebijakan kenaikan berlaku surut. Karena itu prosesnya harus rapi, harus bisa diaudit, harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan disinilah kita akan masuk lebih dalam tentang bagaimana rapel dihitung, kenapa waktunya bisa berbeda, kenapa ASN TNI dan Polri bisa punya mekanisme yang tidak sama, dan apa saja yang harus kamu siapkan supaya tidak tertinggal. Semua itu akan kita bahas tuntas, pelan, jelas, tanpa asumsi. Karena yang kamu butuhkan bukan sekedar kabar baik, yang tapi pemahaman, dan itu akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin salah paham, bahkan di antara sesama pensiunan, bagian yang kelihatannya teknis, tetapi dampaknya sangat nyata. Bagian yang menentukan kenapa ada yang sudah menerima, sementara yang lain masih menunggu. Kuncinya ada di satu kata, administrasi. Banyak yang mengira kalau kebijakan sudah diumumkan, uang pasti langsung cair ke semua orang di hari yang sama. Padahal dalam sistem keuangan negara, kenyataannya tidak sesederhana itu. Setiap rupiah yang keluar dari kas, negara harus punya dasar hukum, dasar anggaran, dan dasar data yang valid. Ketika pemerintah menyatakan bahwa rapel dan kenaikan gaji pensiunan cair per 30/01/2026, itu bukan sekedar tanggal simbolik. Tanggal itu menandai bahwa kebijakan sudah masuk ke fase pelaksanaan resmi. Artinya anggaran sudah tersedia, regulasi sudah ditetapkan, dan lembaga pengelola sudah mendapat mandat untuk membayar. Tapi antara keputusan dan uang masuk rekening, ada proses yang tidak bisa dilewati.
Masalahnya banyak yang percaya, karena ingin cepat, karena lelah menunggu, karena takut ketinggalan, padahal sistem resmi tidak bekerja berdasarkan pesan berantai, tidak ada mekanisme percepatan lewat jalur pribadi. Tidak ada petugas yang bisa membantu dengan imbalan. Kalau ini ada yang menawarkan jasa percepatan, itu bukan bantuan, itu jebakan. Ingat satu hal ini baik-baik, dalam sistem resmi, semua pencairan dilakukan otomatis, tidak perlu perantara, tidak perlu biaya. Kalau diminta transfer, diminta PIN, diminta OTP, itu sudah jelas penipuan. Sekarang kita bicara soal dampak jangka panjang, karena rapel dan kenaikan gaji pensiunan, bukan hanya soal hari ini kenaikan gaji pokok, berarti pendapatan bulanan naik secara permanen. Ini penting untuk menjaga daya beli, terutama di tengah inflasi dan biaya hidup yang terus meningkat. Rafael memberikan kompensasi atas waktu tunggu, sehingga pensiunan tidak dirugikan karena proses administratif yang memang harus dilalui dari sisi negara. Kebijakan ini juga membawa konsekuensi besar, belanja pensiun meningkat, dan itu bukan belanja satu kali, tapi berulang setiap bulan. Karena itu pemerintah harus menghitung dengan cermat, memperhitungkan jumlah pensiunan baru setiap tahun, harapan hidup, struktur demografi, dan kemampuan fiskal jangka panjang. Inilah sebabnya kenaikan pensiun selalu bersifat moderat, tidak bisa melonjak tinggi seperti yang sering dibayangkan, karena yang dikejar bukan sensasi tapi keberlanjutan. Lebih baik naik sedikit tapi pasti daripada naik besar, tapi tidak sanggup dibayar di tahun-tahun berikutnya. Di bulan Oktober 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ke depan. Pertumbuhan ekonomi triwulan keempat 2025 diperkirakan lebih tinggi, ditopang oleh kenaikan permintaan domestik, jalan dengan membaiknya keyakinan pelaku ekonomi, yang didukung oleh stimulus dari kebijakan fiskal dan moneter. Pada triwulan keempat 2025, Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur berada di zona ekspansi berdasarkan survei S&P Global. Penjualan retail tumbuh positif, dan neraca perdagangan mencatat surplus. Penyelesaian kas negara di perbankan turut memperkuat likuiditas, yang tercermin dari pertumbuhan M0 atau uang primer sebesar 11,4% year-on-year di Desember, dan menekan dana perbankan. Ini juga didukung oleh kebijakan dari Bank Sentral. Pertumbuhan M0 yang tinggi tersebut turut dipengaruhi oleh koordinasi fiskal, non-M berjalan dengan ekspansi, likuiditas bank sentral dan simpul fiskal pemerintah di akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Desember 2025 tercatat sebesar 9,6% year-on-year, antara lain dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2%, sementara pada 2026 pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 0,4%, ditopang kenaikan permintaan domestik berjalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Trend investing terus diperkuat antara lain dengan peran Danantara sebagai pengungkit investasi, swasta termasuk di bidang hilirisasi sumber daya alam, serta upaya penciptaan iklim investasi yang kompetitif dengan pembentukan satuan tugas, percepatan program strategis pemerintah, atau Satgas P2SP Pasar SBN melanjutkan perbaikan kinerja. Pada triwulan keempat 2025, yield SBN 10 tahun menurun ke 0,1% dari akhir 2024 yang masih di atas 7%, jadi turun 35 basis poin dibandingkan akhir triwulan ketiga 2025 di 10% atau prastud basis poin dari 7,1%. Di akhir 2024 ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen pemerintah dengan tata cara fiskal yang prudent di tengah tekanan global dan moderasi harga komoditas. APBN menjalankan peran strategis dalam meredam guncangan melalui belanja efektif. Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BOJK dan LPS hingga akhir triwulan keempat 2025. Realisasi belanja negara mencapai 345,14 triliun rupiah atau 95% dari APBN, sementara pendapatan negara tercatat sebesar 250,6,3 triliun rupiah atau 91,7% dari APBN. Dengan demikian, APBN mencatatkan defisit sebesar 19 triliun rupiah atau 2,2% dari PDB, dan ketimbangan primer tercatat negatif sebesar 180,7 triliun rupiah. Kinerja pendapatan negara
Menghadapi berbagai tantangan di tengah gejolak perekonomian global, penerimaan perpajakan hingga akhir triwulan keempat 2025 mencapai 2012,9 triliun rupiah atau 89,60% dari APBN, tapi yang tersebut terjadi di tengah tekanan penurunan harga komoditas, pemberian restrukturisasi untuk menjaga likuiditas, usaha serta kebijakan fiskal yang ditujukan untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan dunia usaha. Sementara itu penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar 534,1 triliun rupiah atau 104,0% dari APBN di tengah pengalihan setoran dividen BUMN ke BPI dan antara kinerja PNBB tetap melampaui target. Ini didukung oleh peningkatan PNBB, Kementerian Lembaga dan Pendapatan Blue, seiring percepatan dan inovasi layanan, reaksi realisasi belanja negara di antaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional, seperti makanan bergizi gratis atau MBG pinjaman, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih paket 9, 1 sampai dengan 4 selama 2025, yang bertujuan untuk menjaga daya beli, masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan melindungi daya beli, pemerintah mengalokasikan belanja yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat sebesar 805,4 triliun rupiah, dalam bentuk penguatan dan proteksi daya beli, yang meliputi program Keluarga Harapan, PIP-KIP kuliah, beasiswa, dan lainnya. Kemudian ada juga kartu sembako, ada BLTS Kasra, ada bantuan iuran PBI JKN, ada juga gaji TPJ, TPD non-PNS, dan juga untuk perumahan, untuk pelayanan publik, mencakup MBG cek kesehatan gratis, serta sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda. Untuk melakukan stabilisasi harga dan produksi, dilakukan melalui subsidi non-energi, antara lain subsidi kur dan pupuk subsidi, kompensasi energi, cetak sawah dan optimasi lahan, serta bulog dan cadangan pangan untuk mendukung sarana publik dan produktivitas. Ini meliputi renovasi atau revitalisasi sekolah, bendungan irigasi dan operasi-operasi, pemeliharaan sarpras SDA, preservasi jalan, jembatan dan kampung nelayan, pengamanan nasional, dan budidaya ikan nila salin atau BINS PAP program, stimulus 2025 yang dilanjutkan pada 2026 meliputi 1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh final 0,05% bagi bagi wajib pajak UMKM sampai dengan 2029. Yang kedua, perpanjangan PPh 21 DP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Yang ketiga, PPh pasal 21 DTP untuk pekerja di industri padat karya. Dan yang keempat, program diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan jaminan kematian atau JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau BPU. Realisasi pembiayaan anggaran lebih tinggi dari rencana, yaitu mencapai 74,0 triliun rupiah atau 102,7% dari APBN, terdiri dari pembiayaan utang 7,3 triliun rupiah atau 94,9% dari APBN dan pembiayaan non-utang sebesar 7,7 triliun rupiah atau 4,9% dari APBN. Pembiayaan utang lebih rendah dari rencana pemerintah karena penggunaan ESA sebesar 85,6 triliun rupiah. Pembiayaan anggaran digunakan untuk menutup defisit, membiayai investasi dan mendukung pengelolaan kas yang efisien. Pembiayaan utang melalui penerbitan SBN dan penjaminan dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan resiko penempatan dana pemerintah pada bank mitra sebesar 200 triliun rupiah dan 76 triliun rupiah merupakan bagian dari strategi pengelolaan kas yang efisien dan optimal. Mungkin demikian update dari Kementerian Keuangan. Saya persilakan Pak Gubernur Bank Indonesia untuk melanjutkan. Terima kasih. Pensiun bisa melakukan aktivitas transaksi dan investasi di pasar modal sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan yang bersangkutan. Demikian dari saya kembalikan, Pak. Thank you, terima kasih, Pak Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Yang terakhir saya, bagian saya, mungkin semuanya udah dijawab ya. Pertanyaannya ini punya saya. Nomor akan sudah dijawab oleh Pak. Yang di SWA bagaimana progres, bagaimana itu apa yang dari Nadia. Pertanyaan A dan B sudah dijawab oleh Pak Mahendra. Saya pikir saya nggak usah jawab. Nomor 2, dari Reza Nike. Danantara akan ambil alih 28 perusahaan swasta yang menyebabkan bencana.
Ini dianggap presiden, buruk bagi kepastian usaha dan berimbas, bagi kepertumbuhan ekonomi, bagaimana tanggapannya? Jadi sebagian besar dari perusahaan ini adalah perusahaan yang ilegal, yang izinnya nggak jelas, yang menggunakan hutan lahan. Hutan lindung yang nggak ini, tapi pada dasarnya perlakuannya akan lebih fair. Akan fair kalau emang semuanya clear, ya akan diproses secara hukum mulai, melalui undang-undang yang ada dan peraturan yang ada. Tapi karena sebagian besar dari perusahaan ini adalah yang ilegal, ya dibereskan dulu karena kan mereka praktek merusak lingkungan, dan lingkungan atau green economy adalah satu fokus. Salah satu fokus dari seluruh negara di dunia ini, jadi kita akan bergerak ke arah sana saja, yaitu yang ketiga dari Goida Ramatempo, bagaimana strategi pemerintah mengurangi defisit, keseimbangan primer APBN yang semakin lebar, apa penyebab keseimbangan primer, kembali defisit setelah sempat surplus, kalau udah di awal-awal sempat surplus, karena belanjanya belum lancar, jadi ketika itu saya masuk ke sini. Ya kita percepat supaya belanjanya lebih cepat, sehingga ekonominya bisa didorong, dan kita berhasil memberi arah ekonomi dari melambat ke arah kecepatan karena belanja yang lebih cepat tadi, untuk strategi mengatasi, mengurangi defisit keseimbangan primer, dan keseimbangan seluruhnya. Ya kita akan coba naikkan pendapatan pemerintah, ada berbagai strategi yang kita terapkan. Yang pertama, kalau ekonominya tumbuh lebih cepat, otomatis pajaknya akan tumbuh lebih cepat. Saya harapkan dari situ nanti, ketika kebijakan moneter dan fiskal sudah berjalan, seiring dan semakin kuat, ke depannya harusnya dunia usaha juga semakin tinggi profitability-nya, sehingga pajak kita juga akan baik. Yang kedua, kami akan terus memperbaiki konteks. Memperbaiki konteks, sehingga ke depan harusnya nggak ada lagi kendala-kendala yang membuat kita terhambat pendapatan pajaknya. Dari konteks tadi juga kan akan masuk banyak sekali data yang kita bisa cross-check, sehingga yang lewat-lewat sebelumnya dari pajak bisa kita kerjakan juga. Kemudian kami akan memperbaiki restrukturisasi pegawai pajak dan bea cukai. Secara besar-besaran bea cukai akan kami mulai besok. Pajak akan kami mulailah antik minggu depan. Kami juga memanfaatkan teknologi AI untuk melihat ada nggak laporan yang melakukan under-invoicing, yang disinyalir selama ini besar sekali, dan kami sudah siap, sudah hampir siap, AI-nya dan udah bisa mendeteksi beberapa perdagangan yang melakukan under-invoicing, hampir 50% dari nilai barang ekspornya, mereka nggak akan bisa lari lagi. Terus, kita akan extensifikasi pajak dan bea cukai, bukan dinaikkan tarifnya, tapi saya deteksi. Banyak juga ada perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi cash basis jadi PPN, yang nggak bayar pajak penghasilan juga rendah. Itu saya heran bisa lolos, tapi dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu nggak akan bisa lolos lagi. Kemudian kami juga melakukan kerja sama dengan pihak tertentu untuk memperkuat enforcement, pemeriksaan pajak atau penggerebekan pajak di lapangan. Kalau kata orang-orang, saya kan di lapangan selalu ada backingnya. Tadi saya ketemu main kopol hukum, dan berdiskusi dan setuju sudah akan melakukan kerjasama, di mana kita akan melibatkan polsek, polisi, tentara, dan lain-lain. Supaya backing itu kabur, utamanya akan kita kejar di rokok ilegal dulu, mungkin sebulan ke depan akan jalan itu. Jadi itu utamanya. Jadi kita efektifkan pengumpulan pajak, Pak Purbaya, pemerintah aktif, loading di awal tahun, untuk apa peruntukannya apa, untuk kebutuhan belanja utang awal tahun, belanja utang. Visi gini, kita ingin semuanya, belanja itu dari awal tahun sampai akhir tahun, geraknya sama. Kita nggak ingin belanja pemerintah numpuknya di akhir tahun saja, tidak optimal dari pihak kontan.